Nyambung dulu ungkapan Pak Karni yang terakhir, hukum dan politik itu. Hukum dan politik itu sebelum masuk dalam lembaran negara, itu mereka sudah berselingkuh di Senayan. Jadi apa yang diomongkan di tempat ini buat saya bukan sesuatu yang baru dan tidak mengherankan. Nah, sebagai mantan pendidik yang berlatar belakang sarjana hukum tapi lebih banyak kriminologi, itu dikatakan begini oleh Herman Mannheim, the task of the criminologist is not to accuse. Tugas dari seorang kriminolog bukan untuk menuduh, but to explain, tetapi untuk menjelaskan. Nah, saya mulai saja, Saudara Pasek boleh omong macam-macam di sini. Kalau berani, tulis di koran. Bela Saudara Anas. Jangan cuma sekedar ngomong. Tidak ada gunanya itu. Itu omong kosong namanya. Tulis. Supaya itu ada bukti tertulis. Ya. Lagi pula, apa yang dikatakan oleh Saudara Anas itu adalah ungkapan bersayap. Nah, mungkin orang Jawa melihatnya lain dari orang Betawi. Dan orang Betawi lihat lain daripada orang Makassar. Tetapi yang saya tangkap dari berita-berita di surat kabar, orang-orang sudah mulai meragukan. Oleh karena itu, Saudara Pasek dan kawan-kawan, kalau mau berjuang, Anda mau berjuang sebagai apa? Politik atau hukum. Tapi kalau Anda campur kedua-duanya itu sebaiknya angkat bendera putih saja. Tidak ada gunanya untuk berjuang hukum dan politik. Itu waktunya barangkali zaman bahula, tapi bukan zaman sekarang ini. Kepada Pak Ridwan Saidi, tolonglah baca buku-buku mengenai komunikasi dan sosiologi. Anda boleh setuju atau tidak setuju, itu biasa dalam dunia ilmu pengetahuan. Tapi omongan Anda tadi itu nol besar. Tidak ada arti apa-apa itu. Memang kasus Saudara Anas ini nanti satu waktu menjadi satu cause célèbre. Artinya nanti dibahas di dalam kuliah Fakultas Hukum, atau mungkin menjadi tulisan-tulisan. Pak Karni, saya baca hampir tiap hari 5 koran. Kecuali dari 5 koran itu ada 1 koran yang ya pelin-pelan. Entah pro Anas apa tidak. Tapi yang lain-lain semuanya itu sudah jelas. Nah, apakah Anas nanti menang di pengadilan apa tidak? Saya tidak mau masuk sampai ke sana. Kalau saya masuk namanya saya arogan, saya sombong. Saya kan tidak tahu semua yang tadi sudah dijelaskan itu. Tetapi kalau saya Pak Karni mengatakan saya mendengar omongan BW dan apa dan itu menghadap ke Stikea, saya akan tanya, "You dengar dari siapa?" Saya akan kejar terus. Jadi teman-teman, jangan lalu saya dengar apa? Itu bisa kalau di daerah saya namanya tifa setan. Artinya gendang setan yang hanya pukul-pukul. Yang mukul itu mukulnya sendiri, bukan setan. Nah, gitu. Sekarang saya sedang berpikir, ini kan pengacara-pengacara akhir-akhir ini di dalam era demokratis ini tingkah lakunya mulai aneh-aneh. Saya tahu ada pengacara terkenal di sini, tapi saya anggap semua aneh semuanya itu. Ya. Karena itu saya bermaksud mau mengintroduksi, memperkenalkan kepada pemerintah, entah pemerintah sekarang atau yang akan datang, apa yang dinamakan contempt of court. Bayangkan, Anas jalan tanpa pengacara. Itu pengacara apa itu? Sontoloyo itu pengacara itu. Kalau pengacara itu berani dan yakin akan kebenaran, itu dia harus jalan bersama-sama.
Sekarang saya tanya, yang saya juga akan usul. Ini pengacara-pengacara yang minta HR itu ratusan juta, itu uang korupsi atau uang apa? Kalau itu uang korupsi juga, dia juga harus ditahan oleh KPK. Saya kira itu baru kita berbicara tentang keadilan dan kebenaran. Sebab keadilan dan kebenaran tuh yang ngomong tuh mulutnya bau, Pak. Nah, jadi kalau sekarang dikatakan sprindik dan lain-lain, saya tidak tahu apakah KPK itu ada punya penasehat apa tidak. Tapi kalau mereka itu betul-betul belajar, baik hukum dari zaman Romawi sampai sekarang ini, itu saya juga sudah usia agak lanjut, tidak hafal, jadi saya perlu baca, Pak, mohon maaf. De minimis non curat lex. Apa artinya itu? Met bagatelzaken bemoeit de wet zich niet. Masa itu kecil dan lain-lain itu dipersoalkan menjadi sesuatu, di blow up. Itu tidak ada itu. Tidak ada. Nanti kalau sudah sampai di Mahkamah Agung ketemu hakim yang satu ini, yang saya puji keberaniannya, itu baru. Masa soal-soal begini dipersoalkan? Apakah, ya kalau menafsirkan KUHP itu boleh saja. Tapi saya mau mengatakan kepada mereka, para pengacara itu, jangan lupa, beauty is in the eye of the beholder. Kecantikan ada di mata Anda. Anda bisa lihat seorang perempuan yang semok, Anda bilang enggak. Tapi perempuan seperti Twiggy, muka belakang seperti papan, Anda bilang bagus. Itu. Jadi, ya banyak pengacara di sini. Dan saya pikir saya akan menulis itu. Dan kalau perlu tidak nulis di koran Indonesia saja, saya muat di koran di luar negeri. Supaya ini kita. Karena kenapa? Contempt of court itu memang konsep Anglo-Saxon. Tapi sudah waktunya untuk diperlakukan di Indonesia ini. Dissenting opinion saya masih ingat itu datang dari saya pada waktu saya usulkan itu di Senayan. Ya, sama saja. Ada orang bicara supaya KUHP itu segera mau kita sahkan. Saya bilang, jadi Anda setuju. Santet itu juga segera. Padahal orang yang mengusulkan santet itu anaknya terlibat santet. Coba itu bayangkan. Tidak masuk akal di Republik kita ini. Ya, Pak. Kalau saya buka-buka, terpaksa buka lagi beberapa perkembangan. Itu Dr. Haider membicarakan tentang zona-zona yang kritis di dalam ilmu hukum pidana. Dikatakan begini, saya langsung terjemahkan saja. Kalau dalam penyelenggaraan hukum pidana, dalam hal ini mungkin KPK, ingin diubah pengaruh perilaku dan penyelesaian konflik. Dan ini kan semacam ada konflik kan, yang saya dengar tiap kali, itu kata-kata dan lain-lain, dan lain-lain. Menurut hemat saya, ini kalau mau diperdebatkan sebagai seorang pengacara yang bermutu, bukan seorang pokrol, persoalkan itu di dalam pengadilan. Semua orang tahu, nanti putusan hakim itu bisa dijadikan pegangan. Memang saya tahu hakim-hakim kita juga banyak sudah rusak. Main perempuan, minta perempuan. Perempuan apa namanya, cingkok atau apa namanya itu yang saya baca di koran. Ya. Kalau memang ada hal-hal seperti ini, maka pendekatan, saya ulangi lagi, pendekatan sistematis normatif tidak dapat diselesaikan. Ya, toh. Saya memang mengerti kalau melihat ya, sebagai orang yang satu alma mater dengan Anas, saya pernah ketemu saudara Anas di airport. Saya bilang, selamat ya Anas, kamu menolak menerima mobil second hand dan kamu berhenti. Kalau saya tidak salah dari KPU. Saya baca di koran, dia terima mobil apa itu? Toyota Harrier. Wah, saya langsung kecewa. Berarti ini orang juga bermuka dua ini. Harus konsekuen. Dan saya mau mengatakan kepada semua di sini, ya, termasuk saudara Ruhut, ya, hoogmoed komt voor te val.
kesombongan berarti kejatuhan sudah dekat. Kata-kata ini Pak Karni masih ingat ketika kita masih di tempat yang lain berkali-kali. Dan orang-orang yang saya maksudkan itu sekarang sedikit banyak kecipratan juga uang-uang korupsi. Nanti kita lihat saja apakah mereka jadi dipanggil apa tidak. Memang kalau hati sudah penuh itu keluar dari mulut. Itu juga tidak hanya bagi orang yang bercinta saja, yang main cinta. Als het hartje al vol is, dan komt het uit de mond. Tetapi juga bagi mereka yang ingin membela. Saya ingin menyampaikan dengan tulus ikhlas kepada kawan-kawan yang ingin membela saudara Anas, berhenti bermain politik. Tetapi betul-betul ya, termasuk juga saya dengar saudara Adnan Boyonasution kan bukan anak kemarin itu kan. Cobalah bikin, kalau perlu mengeluarkan satu buklet supaya jangan hanya ngomong. Karena ngomong di sini yang saya tahu itu banyak dengar dan banyak orang juga tidak begitu paham. Ya, jadi saya ingin menyampaikan kepada saudara siapa ini, saudara Makmun Murad ini, fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Jangan lupa itu yang dikatakan oleh Jenderal Abdul Haris Nasution ketika terjadi itu. Dan semunafik-munafiknya Soeharto pada akhirnya juga ketahuan. Matinya juga dia tidak bawa semua hartanya ke surga atau ke neraka. Ya. Jadi saya akhirnya kita kalau ngomong jangan sampai terfekesok, mencari terlalu jauh. Saya bisa mengerti mengapa sampai presiden sekarang mempunyai seorang penasehat. Itu paham itu saya. Karena sebentar lagi beliau akan turun, mungkin beliau akan diserang sana sini. Jadi sudah ada penasehat hukum dan saya nasihatin. Bela yang benar, bukan karena yang membayar. Karena yang membayar itu Anda tidak makan itu uang sendiri. Anda kasih makan Anda punya istri, anak. Itu semua barang haram. Dan kenapa banyak orang sekarang yang sakit mati, kena penyakit macam-macam? Karena makan haramnya terlalu banyak. Karena kita sama-sama keyakinan, maka saya ingin mengatakan kepada Anda, apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu, aku lalu menjadi musuhmu? Saya tidak ingin menjadi musuh SBY karena pangkatnya terlalu besar. Ya, toh. Saya tidak mau jadi musuh siapa-siapa, termasuk juga saudara Pasek. Saudara Pasek tahu, tidak tahu apa tidak. Saya lama mengajar di Bali dan saya kenal betul watak orang Bali. Ya, bahwa sekarang dia berubah, ya itu wajar-wajar lah begitu ya. Nah, tapi ada banyak orang yang gagah di sini tapi sampai di rumah penakut sekali sama istrinya. Saya ingin mengakhiri percakapan pendek saya ini. Orang kan semua dari Papua sampai di Aceh melihat acara Pak Karni ini. Saya kadang-kadang ditanya, "You datang apa enggak?" Ya, lihat-lihatlah nanti kalau kebetulan saya harus ke Jakarta, ya saya mau hadir. Kita semua ini adalah warga negara Republik Indonesia. Saya tidak tahu yang hadir ini semua bermental Pancasila apa tidak. Kalau bermental pencak silat, ya sudah. Saya tidak mau mengatakan apa-apa. Tapi kalau bermental Pancasila, kata orang Belanda, hoi hin roet in het eten. Jangan membuang arang di dalam makanan. Adalah tugas kita semua, termasuk saya sebagai pendidik. Bagaimana mendidik rakyat Republik Indonesia ini. Saya mau menyampaikan atas nama kawan-kawan yang suka mengikuti percakapan saya. Terima kasih juga kepada Pak Karni. Dan kepada saudara-saudara yang berada di pihak Pak Anas, kalau Anda tidak setuju dengan apa yang saya ucapkan, jangan langsung ambil sikap.
pikirkan baik-baik. Berdoalah kepada Yang Maha Kuasa. Lalu Anda punya hati nurani bisa terbuka. Sebab hati nurani bangsa sekarang ini dalam keadaan amburadul. Terima kasih. Demikianlah fatwa terakhir dari profesor kita, Profesor Said Tapi. Di dunia, di mana semua orang bersalah, maka satu-satunya kejahatan yang bisa Anda lakukan adalah jika Anda tertangkap. Di dunia yang di mana semua orang pencuri, satu-satunya dosa yang bisa Anda lakukan adalah kebodohan. Thomas Hunter, seorang jurnalis Amerika. Kita ketemu AFC yang akan datang.